Selamat datang lagi di sesi pendalaman materi kita. Oke, kali ini kita langsung aja nih, kita bedah sumber-sumber yang udah Anda kumpulkan soal potensi film superhero buat pendidikan katanya. Misi kita jelas ya, menggali gimana sih film-film ini menurut analisis di materi Anda itu bisa ngasah cara pikir sama nanamin nilai. Catatan Anda kan fokus kedua hal ya, logika di balik kekuatan super sama nilai kepahlawanannya. Yuk, kita kupas. Wah, ini topik seru banget sih ya. Kayak yang udah tergambar di materi Anda, film superhero itu emang lebih dari sekedar hiburan loh. Riset Anda nunjukin cara unik gitu buat bahas ide-ide yang lumayan kompleks ya. Mulai dari logika fiksi ilmiahnya sampai soal etika. Jadi, kita fokus ke dua pilar utama dari dokumen Anda nih. Pertama, gimana logika di balik kesuperan itu. Kekuatan pengetahuan masalah solusi bisa menstimulasi otak kita. Terus yang kedua, gimana nilai-nilai kepahlawanan di dalamnya bisa jadi semacam apa ya, panduan moral gitu? Oke, kita mulai dari yang logika fiksi dulu ya. Menurut temuan Anda nih, gimana konsep kayak kekuatan super gitu bisa mendorong pemikiran kritis di dunia nyata? Salah satu artikel Anda kan nyebutin, waktu kita analisis asal-usul kekuatan atau gimana kekuatan itu dipakai, itu kayak ngelatih analisis gitu. Contohnya Superman di materi Anda. Nggak usah ribet mikirin soal partikel-partikelnya deh. Tapi intinya kan logika di dalam ceritanya itu gimana dia dapat kekuatan, batasannya apa. Itu maksa kita mikir sebab akibat, walaupun di dunia hayal ya. Ini kan kayak latihan mikir kritis yang disorot sumber Anda itu. Bener nggak? Iya, betul itu. Dan contoh Spider-Man dari catatan Anda juga pas banget. Konsep gigitan laba-laba radioaktif itu, kayak yang dijelasin di sana, wah itu bisa jadi pintu masuk buat mancing rasa ingin tahu soal sains benaran. Ya mungkin nggak bikin orang langsung jago biologi sih, tapi bisa jadi pemicu pertanyaan. Gen itu gimana sih kerjanya? Mutasi itu apa? Radiasi efeknya gimana? Sumber Anda ngelihat ini sebagai pemicu awal yang bagus loh. Menarik banget ya, gimana skenario fiksi malah bisa jadi jembatan ke konsep nyata. Kayak yang Anda garis bawahi di riset Anda. Jadi bikin belajar lebih seru gitu ya, daripada baca buku teks doang. Dan seperti yang juga ditekankan materi Anda, super itu kan nggak cuma otot doang ya. Betul sekali. Definisi super di analisis Anda itu luas. Ada pengetahuan super, kecerdasan super, bahkan masalah, dan solusi super juga masuk. Sumber energi bersih segede kepalan tangan, dan bikinnya di goa lagi. Ini disebut contoh pengetahuan sama solusi super buat ngatasin masalah super, yaitu pas dia ditawan, terus jadi solusi krisis energi juga. Saya suka bagian di sumber Anda yang nyorot gimana ide itu dianggap mustahil sama ahli lain. Kayak, wah out of the box banget. Nah, itu dia poin penting dari analisis di materi Anda. Kekuatan Stark kan sumbernya dari otak ya, bukan mutasi genetik atau apa. Sumber Anda ngelihat ini sebagai inspirasi. Kalau inovasi besar itu kadang datangnya dari orang yang mikirnya di luar jalur gitu, bukan dari spesialis murni. Ini bisa dorong kita buat lebih kreatif lah pas mecahin masalah. Nah, selain logika fiksinya, catatan Anda juga kan nekenin banget sisi nilai kepahlawanannya. Iya, nilai-nilai yang menurut riset Anda bisa jadi standar moral. Contohnya banyak sih di materi Anda. Kita lihat Tony Stark lagi deh. Perubahannya itu loh, dari awalnya pedagang senjata jadi pengembang energi bersih. Gara-gara dia lihat sendiri dampak buruk teknologinya. Dokumen Anda nyorot ini sebagai contoh pengorbanan demi kebaikan yang lebih gede. Sampai bikin konflik kan sama rekannya, si Obadiah Stane itu. Terus ada lagi, Steve Rogers, Captain America. Catatan Anda tuh menggarisbawahi poin penting dari Dr. Erskine. Dia dipilihkan bukan karena fisiknya paling oke, tapi karakternya itu loh. Integritas, berani, cinta kebaikan, terus benci banget sama penindasan. Atau yang sekarang sering disebut bullying ya. Kualitas ini yang utama, gitu kata analisis di sumber Anda. Satu lagi dari materi Anda, si Bruce Banner alias Hulk. Perjuangannya dia buat ngendaliin amarah dalam wujud Hulk, sampai milih ngasingin diri jadi dokter keliling kan, demi ngelindungin orang lain. Ini digambarin di riset Anda sebagai representasi kuat soal pergulatan batin sama pentingnya ngendaliin diri. Nah, 3 contoh dari sumber Anda itu pergulatan batinnya Banner, pengorbanannya Stark, integritasnya Rogers, itu intinya nilai-nilai yang mau diangkat. Materi Anda berargumen kalau nilai-nilai kayak gini punya potensi buat ngebentuk karakter, apalagi buat generasi muda. Buat ngadepin dunia nyata yang, rumit gini, tulisan Anda nyaranin kita tuh butuh semacam ketangguhan mental super juga. Yang akarnya, dari nilai-nilai pahlawan ini. Potensi edukatif genre ini, di samping sekolah formal, emang unik banget sih menurut temuan Anda.
Oke, jadi kalau kita simpulkan dari berbagai sumber yang Anda bagikan ini ya, film superhero ini punya potensi edukatif yang khas banget. Bisa buat mancing pemikiran kritis lewat logika fiksinya, sekaligus nyajiin contoh nilai moral penting kayak pengorbanan, integritas, sama pengendalian diri. Tepat. Cuma, nah ini dia. Di bagian akhir catatan Anda kan muncul pertanyaan lanjutan yang penting. Potensinya sih oke, ada. Tapi tantangan nyatanya apa nih buat nerapin ini jadi alat pendidikan? Sumber Anda sendiri nyebut beberapa kemungkinan. Soal milih film yang pas, yang penting substansi ceritanya, bukan cuma aksi jedar-jedor doang. Terus peran pendidik juga penting buat memandu diskusi, nyambungin fiksi ke realita, sama resiko pesan edukatifnya jadi kabur gara-gara komersialisme. Nah, ini pertanyaan buat Anda renungkan lebih dalam nih, berdasarkan pemikiran di sumber-sumber tadi. Dari semua tantangan itu, mana ya yang menurut Anda paling krusial buat diatasi, biar potensi edukatif ini benar-benar bisa maksimal gitu?